Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Rahmat, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 akan melakukan perekaman video pembelajaran untuk keperluan UPI. Ini data saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Buka masker supaya susah. Baiklah, saya akan mengecek kehadiran kalian. Desta, Hadir, Pak. Nureski, Hadir, Pak. Mega, Hadir, Pak. Rijal Arfa, Hadir, Pak. Saki, Hadir, Pak. Salpa, Hadir, Pak. Siti Selastri, Hadir, Pak. Isa Insira, Hadir, Pak. Eki Pratama. Hadir, Pak. Nah, tinggal satu orang yang tidak hadir. Banyak tidak hadir? Hah? Kenapa tidak bicara? Banyak, Pak. Ya. Jadi, setiap hari itu harus ditanamkan di dalam diri kita sikap disiplin. Yang mana itu sikap disiplin? Sikap yang teratur, tertib datang ke sekolah, rajin datang ke sekolah. Tapi kalau saat sekarang ini pandemi, ya kita atur-atur waktu saja pertemuan kita, kapan kita mulai belajar. Supaya itu menjadi motivasi buat kalian untuk menjadi anak yang pintar. Anak apa ya lagi? Anak yang cerdas. Anak yang rajin. Itu yang harus kita capai. Bersama Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Salam. Coba anak kota pilih doa dulu. Posisi di Bapak Ibu saja. Posisi berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbulan. Amin. Ya, anak-anakku, di saat sekarang ini, di masa apa sekarang ini, masa apa ini? Sehingga kita seperti ini belajarnya. Pandemi. Jadi kita selalu pakai masker kalau ke sekolah, Dik. Iya, Pak. Kelas bisa jadi dibuka dulu. Tapi atur waktu, atur jaraknya. Ya masing-masing di pinggir. Rajin cuci tangan. Ya, jadi rajin cuci tangan. Setiap pulang ke sekolah, sampai di sekolah, sampai di rumah,
Cuci tangan. Maskernya tetap dipakai, ya. Iya, Pak. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia. Ya, berdiri, berdiri. Berdiri. Jadi kelihatan. Nah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, boleh. Duduk kembali, nak. Ya. Ya. Itu anak-anakku perhatiannya. Materi kita hari ini Di channel berbahasa. Guru Mandir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Guru selalu harus berdoakan agar kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya, jangan lupa untuk selalu semangat. Pagi ini guru akan menyampaikan materi pelajaran di kelas 6. Kelas 6, tema 1, kelas 1. Sahabatku, pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan membaca Quran terlebih dahulu agar Jadi apa sebentar kita akan simak video ini. Maka sebelumnya itu Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini. Yang pertama itu adalah setelah kita mengamati video, setelah siswa mengamati video, maka siswa mampu menganalisis cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan manfaatnya dengan benar. Kemudian keterampilannya itu melalui kegiatan diskusi kelompok dan pengamatan terhadap lingkungan sekolah, siswa mampu menyusun laporan tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan melalui tabel dengan benar. Yang ketiga, muatan bahasa Indonesia. Setelah membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan, siswa mampu menemukan ide pokok berdasarkan teks laporan hasil pengamatan perkembangbiakan tumbuhan vegetatif yang dibaca dengan tepat. Yang keempat, setelah menemukan informasi penting dari bacaan, siswa mampu menuliskan simpulan dari hasil laporan pengamatan perkembangbiakan tumbuhan vegetatif
secara tulis dengan bantuan diagram secara tepat atau dengan tepat. Nah, itulah tujuan yang ingin kita capai pada pagi hari ini, kesempatan pagi hari ini. Maka dengarkanlah video pembelajaran kita, diperhatikan dengan baik. Kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan guru sampaikan pada pagi hari ini. Ya. Jadi kelas tema 1, subtema 1, Anak-anak, pembelajaran 3. kalian tahu padi, Padi, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu Ya, sehat. membuat tubuh kita menjadi sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Jadi makanan itu sebagai sumber energi. Makanan yang Dan saja tidak cukup. Kalau pada gambar berikut ini ya, inilah sikap tubuh yang baik ketika kalian berlari. Anak-anak, tadi sudah disebutkan bahwa kita membutuhkan energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Salah satu sumber energi kita dapatkan dari makanan yang kita makan, yang antaranya berasal dari tanaman. Tanaman memiliki banyak sekali manfaat ya anak-anak. Selain sebagai makanan dan minuman, tanaman juga dapat dijadikan sebagai obat serta pelindung dari panas matahari. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. ini tumbuhan berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Jadi ada gambar apa di atas? Tunas pisang. Ya, itu. Nah, ini nanti tumbuhan jenis ini akan berkembang biak secara vegetatif. Ya, berkembang biak secara vegetatif tanpa melalui perkawinan. Jadi itu. Kita lanjut. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Perhatikan gambar berikut ini ya Ya, anak-anak. penting gambarnya. Pisang. Di sini ada nanas. Nanas berkembang biak dengan Dengan cara cara vegetatif, vegetatif. yaitu dengan pembibitan tunas. Nah, tunasnya yang dibibit. Selanjutnya bawang merah. Bawang merah disebut juga umbi lapis karena memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya bakal untuk tumbuh tunas. Nah, tumbuh tunas. Selanjutnya pohon pisang. Pohon pisang ini berkembang biak dengan cara Jadi biji bawang tunas. ditarik ke tanah baru Nah, tumbuh tunasnya. inilah contoh-contoh tumbuhan yang berkembang menjadi biak banyak. vegetatif ya. Jadi yang Jadilah perkembangbiakan vegetatif adalah Nah, cara berkembang berkembang biak biak makhluk hidup dalam hal ini tumbuhan yang dan terjadi terjadi ya dibaca juga di atas dibaca. anak-anak perkembangbiakan secara vegetatif ini Baca. dapat dilakukan dengan dua cara. Berkembang biak kehidupan hidup perkembangan yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Tanpa perkawinan lihat dulu. Dijelaskan tadi adalah contoh perkembangbiakan secara vegetatif alami. Nah, anak-anak tugas kalian di rumah, coba kalian ambil Ini nanti tugas di rumah, sebentar kalian ya. bukan. Carilah beberapa tanaman, lalu kalian tuliskan Cara bagaimana berkembang cara biak dengan perkembangbiakannya. Seperti contoh berikut ini ya. Misalnya, Kasih kita contoh dulu. tuliskan tentang cara Nah, perkembangbiakan. tentang cara berkembang biak vegetatif. Ya, di tunasnya itu. Berikutnya, Di batangnya. bawang Nah, bawang merah. juga berkembang biak Vegetatif. Umbi lapis. Dengan cara vegetatif, yaitu melalui tunas. Dengan cara vegetatif, yaitu dengan melalui tunas. Dengan cara vegetatif, yaitu dengan umbi akar. Nah, kalian bisa cari tahu tanaman lainnya ya.
kalian tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian. Anak-anak, manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif itu antara lain yang pertama bisa menghasilkan anakan yang sama dengan induknya. Yang kedua, prosesnya lebih cepat. Perhatikan di atas matanya perhatikan. Akan mendapatkan jumlah anakan yang banyak dalam waktu relatif singkat. Nah, anak-anak, itulah tadi manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif ya. Nah, ini manfaatnya vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu alami dan juga buatan. Nah, buatan ini dibantu oleh manusia. Kita akan belajar perkembangbiakan secara vegetatif buatan pada pembelajaran selanjutnya ya. Tumbuhan sumber Itu negara kepulauan, artinya banyak pulau. palawija dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan janggal. Di daerah pantai itu banyak kelapa, dia daerah rendah. Bakau, Dan lebih dari Kalau 200 dataran tinggi itu yang daerah dingin. beberapa Bol, sayur-sayuran yang daerah dingin. dataran tinggi ya. Hotel, kentang, itu tumbuh di daerah dingin. Dan dataran tinggi tengger Teh, Jawa Timur. kopi, Selain itu cengkeh, ada semua dataran tinggi. di daerah Aceh dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Sulawesi Jadi Selatan. tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Anak-anak, dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Coba kalian cari tahu ya. Nah, nanti dicari tumbuhan naik sedang di atas yang hidup di dataran tinggi dan dataran rendah. Yang ada dalam bacaan tadi. Pada paragraf 1, ide pokok dalam kata Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis istiwa. Ya, baca. Pada paragraf 2, sampai 200 meteran di atas permukaan laut. laut. Paragraf Wilayah pantai terbagi dataran rendah. Dan paragraf kelima, jenis tumbuhan dan tinggi dan dataran rendah. Nah, anak-anak, itulah tadi ide pokok yang dapat kita temukan dalam bacaan. Ini bahasa Indonesia Yang ide pokoknya bisa ini. disepakati di buku latihan kalian ya. Nah, terima kasih. Itulah tadi video pembelajaran. Sudah menyaksikan Nah, video kita sudah lihat secara bersama. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tadi kita sudah perhatikan secara saksama video pembelajaran tentang cara perkembangbiakan tumbuhan dengan secara vegetatif. Ya, vegetatif tanpa perkawinan. Jadi ya, dengan apa dengan cara perkembangbiakan dengan vegetatif? Setelah melihat tadi, dengan tunas, dengan apa lagi? Umbi lapis, nah, umbi bata. Bagus, pintar. Nah, itu. Jadi vegetatif itu ada dua caranya bertemu dengan vegetatif. Ada alami dan ada buatan. Nah, ini kita lihat video dulu, video secara alami. Yang mana itu perkembangbiakan secara alami. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami.
Perkembangbiakan vegetatif Berarti yang adalah pakai perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan. Ya, tanpa melalui proses Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi dua. menjadi dua. Nah, Vegetatif alami dan vegetatif buatan. nah. Vegetatif alami adalah proses penyerbukan tanpa diganggu dengan perantara manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami yaitu dengan cara spora dialami oleh tumbuhan lumut Ya, dan tumbuhan lumut bambu. dengan cara spora membelah Tunas dialami oleh tumbuhan pisang, pisang, bambu dan tebu. Tunas adventif dialami tumbuhan telur bebek, subur, dan cemara. Batang. Dialami oleh tumbuhan kentang dan ubi jelek. Tumbuhan dialami oleh tumbuhan bawang merah, bawang putih, dan gula batu. Akar jangan dialami oleh tumbuhan jahe, kunyit, dan lengkuas. Gergaji atau stolon dialami tumbuhan semanggi, arbei, dan pegagan. Nah, itu tadi adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Jadi ada alami, ada Buatan. buatan. Berarti yang baik karena sebentar ada LKPD yang akan kita kerja. Setelah melihat ini semua video-video, Tumbuhan ya, vegetatif buatan. ini yang buatan. Tadi yang alami, sekarang yang buatan. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi karena adanya bantuan dari manusia. Seperti ini mencangkok. Tujuan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah untuk memperoleh tumbuhan bermutu tinggi, tumbuhan yang berbuah banyak, tahan penyakit, dan akan Ini tujuannya kita membuat contoh perkembangbiakan vegetatif buatan vegetatif adalah buatan. mencangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang batangnya berkayu atau berkambium seperti pohon mangga, rambutan, dan jambu air. Menyambung bertujuan menggabungkan sifat tanaman baik dan unggul. Okulasi atau menempel menempelkan batang yang memiliki tunas pada pohon lain yang sejenis seperti pohon singkong, belimbing, dan karet. Setek setek adalah memotong batang tanaman hidup yang telah tua seperti pohon tebu, kunyit, dan bunga mawar. Nah, merunduk itu diambil tangkainya dikasih turun ke tanah baru ditimbun, tapi tetap bisa dipotong. Dan dia nanti seperti itu yang di bawah. Jadi nanti di bawah dia tumbuh akarnya itu. Nanti setelah tumbuh akar baru dipotong. Itu namanya merunduk. Dirundukkan, ditumbuhkan. Sama seperti mencangkok, tapi mencangkok tidak menyentuh tanah. Sudah paham? Ya. Ya, jadi vegetatif ada berapa? Dua. Nah, dengan cara apa? Alami. Kami dengan Buatan. kita. Perkembangbiakan Ya, nanti kita akan praktekkan di luar bagaimana cara mengembangbiakan tanaman dengan buatan dan dengan yang alami. Kita akan cari jawabannya di sekitaran sekolah kita.
Kita keluar kelas dulu. Nah, kita keluar kelas. Ayo, kita keluar kelas. Oh, situ. Mulai nih. Inilah bisa berkembang biak dengan cara apa? Dengan guna. Dia vegetatif dengan guna. Nah, sekarang kita belajar untuk menjangkau. Nah, ini kita ya, ini kita akan praktekkan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan vegetatif buatan dengan mencangkok. Ya, dicangkok. Nah, yang ini disiapkan nih. Pisau, parang, apa namanya? Sabuk kelapa. Nah, kan plastik dengan kemika. Jadi caranya itu seperti ini. Diiris kulitnya. Diiris kulitnya. Yang mau dicangkok. Jaraknya kira-kira ya satu jengkal, tapi sedikit saja di pohonnya. Ya, jengkal. Kita iris. Caranya mengiris seperti ini. Catat namanya dia. Ya, langsung saja dicatat. Langsung aja. Setelah kita kupas kulitnya, jangan dibuang yang licin-licin ya. Ada licin itu nih. Jangan dibuang. Karena kalau dibuang tidak akan tumbuh akar itu. Jadi akarnya nanti sebentar akan tumbuh di sini. Di bagian sini akar tumbuh. Di bagian mana? Di bagian sini. Jadi akar tumbuh setelah itu dipotong, baru ini ditanam. Tapi mulai pasang dulu caranya mencangkok. Setelah kulitnya terkelupas, dibungkus pakai sabuk kelapa. Jangan lupa diisi tanah. Tanah. Pasang tanah. Ya, tanah. Kasih tanah. Oh, lele, sini tuh nah. Orang itu mana? Iya, begini tanahnya. Kasih tanah. Ya, dikasih tanah yang sudah dicangkok tadi, kupas tadi kulitnya. Kasih tanah. Nah. Tanah. Setelah itu dibungkus dengan plastik. Supaya tak keluar tanahnya. Baru diikat. Baru Diikat. ya diikat. Coba bantu sini. Desta saya. Ya. Potong-potong. Pisau. Seperti yang di video pembelajaran tadi. Ini bentuknya seperti itu. Yang bagus itu pohonnya pohon mangga, jambu, apalagi apel, ya bisa juga Rambut. ya rambutan, apa kedondong, pohon-pohon yang besar-besar. Nangka. Tak bisa kalau nangka. Ya, Lontar. tak bisa kalau lontar. Tak bisa. Ya, tak bisa. Nah, ini kan sudah. Ya beginilah caranya apa ini? Mencangkok. Ya setelah itu dicatat di kertasnya apa-apa urutannya.
Ayo kita masuk kelas. Pak. Masuk mandi, Pak. Kita, Pak. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kita dari mempraktekkan di luar, melihat langsung cara mencangkuk tanaman atau pohon. Yang dicangkuk itu adalah rantingnya. Itu sebagai vegetatif buatan manusia. Nah, maka sekarang kita akan anakku mempresentasikan, membacakan di atas hasil pengamatannya. Nah, kita mulai nak Sirah, coba di sini nak. Ya. Cara mencangkuk. Bahan. Suratan nak. Ya. 1. Sabuk kelapa. Ya. 2. Plastik. 3. Pengikat. 4. Pisau. Caranya: 1. Membuang kulit luar ranting pohon. 2. Menempelkan tanah. 3. Membungkus sabuk kelapa. 4. Mengikatnya. Oke. Ya, kita pertemuan dulu. Oke. Setelah tadi perwakilan dari teman-teman tentang cara mencangkuk pohon atau ranting pohon untuk dibuat ditanam menjadi pohon yang baru. Jadi setelah tumbuh akar nanti beberapa hari kemudian, maka dipotong rantingnya ditanam. Nah, setelah itu dikerja LKPD-nya yang diberikan tadi. Ya, ini. Ya. LKPD-nya tadi. Ya, LKPD. Dikerja, diisi nah, diisi. Ya, isi gitu. Ya, isi. Satu orang saja, satu meja, satu bangku. Ya, diisi. Apa yang diisi di situ? Pisang. Tunas. Tunas. Yang kedua isi, yang kedua. Isi kedua, besarnya bawang. Ya, bawang merah. Ya, tulis. Ya, bawang merah. Ya. Tapi ada nama tadi sedikit, tulis nama tadi. Tulis nama. Nama kelompoknya juga siapa? Ya. Tulis nama kelompoknya. Ya, nama, ya. Kenapa Gina? Kenapa kepala atas? Tidak nih, ya. Semangat dong, semangat. Ya, ya. Itu anggotanya. Iya, sini ya. Nama ketuanya misalnya Saki, Desta, anggotanya Desta gitu. Tulis di situ Desta, Saki, bawah. Ya. Apa lagi nak? Bawang merah apa lagi? Umbi. Ya. Umbi. Dengan apa? Terangan nih, Pak. Tunas di Itu umbi, Pak. ya. Posisi dulu. Oke, mulai. Ya, kita senang pilih sampai selama. Ya. Semua bergerak.
tenang tinggi. Ya, senyum. Ya, tegang, senyum. Ya, tegang tuh. Refleksi. Ya. Kelihatan senyumnya. Ya, gembira. Ya, diskon. Ya. Bentar lagi. Ya, senyum. Ya, oke. Ya, senam tinggi supaya kita penyegaran kembali. Ya, bereskan dari pekerjaan kita, pekerjaan FKPD. Sekarang kita akan kembangkan ide pokok dari paragraf yang di video pembelajaran tadi. Sebentar kita akan kembangkan setiap paragraf mencari ide pokoknya. Ide pokoknya. Kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Jadi ini 1, 3 paragraf. Setiap paragraf di atas kita cari ide pokoknya. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, Jadi wilayah pantai itu kelapa, padi, dataran tinggi jagung, palawija. ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Jadi ketinggiannya itu 200 meter di atas permukaan laut sampainya. Jadi kalau dia dataran tinggi 200 meter hingga ke atas. Tengger yang ada di Jawa Timur. Selain itu ada juga dataran tinggi alam di daerah Aceh dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Nah, di Sulawesi Selatan itu ada dataran tinggi Bone, di Bone. Dan di sana ada teh kopi. Seperti ini kali ini juga. Siapa yang mau kerja ini? Nah, di sana ada kebun teh. Kebun teh itu di dataran tinggi. Banyak juga orang di sana. Bagaimana udaranya di sana sudah? Dingin tak? Nah, itulah dataran tinggi berada di ketinggian udaranya dingin. Informasi dan ide pokok yang Nah, ini ide pokoknya. Kita cari ide pokoknya. Yang paragraf pertama itu ide pokoknya adalah iya, betul. Yang pertama. satu istilah. Kedua. Nol hingga 200 meter di atas sampai di atas permukaan laut 200 meter. Paragraf ketiga. Wilayah pantai termasuk dari sebelum menutup pelajaran maka kita evaluasi dulu hasil pelajaran kita hari ini. Di mana pelajaran kita hari ini mengenai apa? Perkembangbiakan tumbuhan dengan apa? Dengan cara apa? Vegetatif. Vegetatif buatan dengan vegetatif alami. Ya.
Kemudian vegetatif alami itu ya yang tumbuh secara alamiah. Kalau vegetatif buatan dengan cara apa tadi yang kita praktekkan? Mencangkok, ya mencangkok ranting pohon. Nah, itulah kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran kita hari ini. Sudah, KPD sudah. Sini saya dikumpul KPD-nya. Ya, dikumpul KPD-nya, dikumpul. Oke. Ya. Sekarang kita kerjakan evaluasi dulu. Sebentar lagi. Berilah tanda silang pada huruf C atau D dengan jawaban yang benar. Oke, yang pertama, Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jadi Pulau Madura itu berada di Jawa Timur. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat. Nah, sama seperti apa? Yang kalian makan setiap hari. Nasi. Ya. Ikan. Telur. Kemudian itu karbohidrat yang diperlukan oleh tubuh. Nah, ini pokok pada paragraf jika dimasukkan dalam paragraf di atas adalah itu tugasnya. Yang kedua, mengapa jagung bisa menjadi salah satu makanan pokok di Indonesia? Karena apa? Ya, yang mudah tumbuh, penghasil karbohidrat, itulah makanan pokok. Penghasil karbohidrat itulah makanan pokok. Yang kedua, nah coba tulis. Di rumah itu harus senantiasa dijaga diri tadi. Iya, Pak. Rajin cuci tangan. Kalau tidak perlu, jangan keluar rumah. Jangan keluar rumah, di rumah saja. Di rumah saja bersama keluarga, bersama adik, bersama kakak, bersama ibu, bersama ayah. Terus jauh-jauh. Karena kita tidak tahu. Nah, istilahnya sekarang COVID-19. Jadi harus jaga jarak. Pakai maskernya kalau di jalan pulang, pakai masker. Kalau di sekolah tidak apa-apa dulu. Tadi cuci tangan. Ya. Kemana Okta? Nah, dibaca ini. Dibaca ini, tugasnya ini. Ya, baca depan situ. Baca tugasnya. Ya, dibaca turun. Bawang merah. Cara Belah di atas dulu. Ya. Pisang. Nama tanaman. Ya, ini. Petunjuk umum. A. Berdoalah sebelum mengerjakan. B. Amatilah tumbuhan yang ada di lingkungan sekolahmu. Lalu catatlah hasil pengamatanmu pada Ini hasil tabel pengamatan. berikut. Ya, Nama tadi. tanaman. Pisang. Cara berkembang biak tunas. Penjelasan dan keterangan. Pohon pisang memiliki anakan yang tersebut tunas. Ya. Bawang merah. Cara berkembang biak tunas. Penjelasan atau keterangan. Vegetatif. Nama tanaman umbi. Cara berkembang biak tunas. Penjelasan atau keterangan. Vegetatif. Nama tanaman kentang. Cara berkembang biak umbi batang. Penjelasan atau keterangan vegetatif. Wortel. Umbi akar.
penjelasan atau keterangan vegetatif. Nanas, cara pengambilan. Tunas, penjelasan Nanas, atau keterangan vegetatif. Nenas, bukan nanas. Nenas. Alhamdulillah. Tadi sudah kita lakukan berbagai pengamatan di luar. Nah, kita sudah bisa simpulkan tadi teman-teman namanya. Siapa namanya? Okta, panggilannya Okta. Tapi namanya itu adalah Nureski. Ya, sudah memperhatikan hasil pengamatannya di luar. Nah, sekarang kita akhiri pelajaran kita hari ini. Semua dibereskan dulu. Bukunya apanya dikasih masuk di tas. Nah. Jadi ingat tadi pesannya Bapak, kalau tidak ada keperluan di rumah saja, tidak usah jauh-jauh. Dijaga dirinya, rajin berolahraga, belajar di rumah dengan baik, ya, membantu orang tua. Itu semua yang harus dilakukan. Kurangi banyak main, kurangi main. Satu perlu mama main Pak. Sudah? Nah, sekarang pimpin doa. Pimpin doa. Nah, sini pimpin doa. Ya.